Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, it's time to biology bersama Bu Ulin. Hai hai. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita flashback dulu ke materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang tahapan metode ilmiah. Tahapan metode ilmiah yang pertama itu ada perumusan masalah, yang kedua penyusunan dasar teori, yang ketiga penarikan hipotesis. Hipotesis sendiri ada dua macam, ada H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh dan ada H1 yang menyatakan ada pengaruh. Yang keempat, eksperimen. Pada eksperimen sebelumnya kita tentukan dulu variabel bebasnya, yaitu faktor yang sengaja dibuat bervariasi. Selanjutnya variabel terikat, yaitu faktor yang muncul akibat variabel bebas atau yang akan diukur dalam penelitian. Yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu faktor yang dibuat sama agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Langkah yang kelima yaitu analisis hasil eksperimen, yang keenam penarikan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu publikasi. Karena sudah ingat kembali, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu metode ilmiah bagian 2. Pada jumpa kali ini, kita akan membahas tentang identifikasi metode ilmiah pada jurnal penelitian. Dari tahapan metode ilmiah yang sudah kalian ketahui, kita aplikasikan, kita gunakan untuk mencari tahu metode ilmiah yang ada di dalam jurnal penelitian. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu mendownload jurnal penelitian. Nah, bagi yang lupa jurnal penelitian itu seperti apa? Contohnya kayak gini. Untuk mendownload jurnal penelitian, kalian buka dulu Google di HP kalian, lalu kalian buka Google Scholar, alamatnya itu scholar.google.co.id. Lalu kalian ketikkan kata kuncinya. Di sini Ibu mengambil contohnya itu tanaman jagung. Kalian boleh pakai tanaman apa saja. Yang penting nanti jurnal penelitiannya itu tidak sama kayak yang Ibu pakai sebagai contoh. Kata kuncinya itu pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Lalu, kalau sudah kalian ketik cari. Nah, nanti akan muncul banyak sekali jurnal. Misalnya ada pengaruh pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Terus ada lagi efek fitohormon terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Jadi nanti yang muncul itu semuanya sekitar tanaman jagung. Atau pengaruh konsentrasi pupuk, pengaruh interaksi hara nitrogen, pengaruh pupuk organik kotoran ayam terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Ada banyak sekali. Nanti kalian bisa pilih satu saja untuk dianalisis metode ilmiahnya. Nah, di sini Ibu akan memilih jurnal penelitian yang ini. Lalu kalian klik link PDF kecil di bagian pojok sini, diklik, lalu download. Nah, nanti akan terdownload secara otomatis. Misalnya nanti bentuknya kayak gini hasil downloadnya. Nah, pada jurnal penelitian itu ada identitas jurnal, ada judul jurnal, terus ada nama penelitinya, dan yang terpenting itu ada abstraknya. Abstrak di sini isinya itu ringkasan dari seluruh hasil penelitian. Terus ada juga bagian pendahuluan. Pendahuluan di sini isinya tentang latar belakang, kenapa penelitian ini dilakukan. Terus ada bahan dan metode, isinya itu bagaimana penelitiannya itu dilakukan. Lalu hasil dan pembahasan. Jadi nanti hasil penelitiannya itu diuraikan di sini. Nah, ini nggak perlu dicatat, hanya perlu kalian ketahui saja. Mungkin besok kalau pas kalian kuliah, nanti kalian akan melakukan skripsi, lalu dipublikasikan dalam bentuk jurnal penelitian seperti ini. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan dan daftar pustaka. Langkah kedua yaitu identifikasi jurnal penelitian. Nah, pada tahap ini nanti, kalian identifikasi atau cari tahu metode ilmiah pada jurnal penelitian yang telah kalian pilih sebelumnya.
Kalian cari tahu judul jurnalnya. Lalu nama penelitinya siapa, rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya, hipotesis nol, hipotesis alternatif, variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan terakhir kalian cari tahu kesimpulannya. Tenang, tugasnya itu tidak sebanyak yang kalian bayangkan. Ini hanya nomornya saja yang banyak, tapi sebenarnya tugasnya itu cukup simpel. Selanjutnya ke contoh pengerjaannya. Nah, di sini ada jurnal yang sudah di-download sebelumnya. Yang pertama kita cari tahu dulu judul jurnalnya. Nah, judul jurnal sudah tertulis di atas jurnal. Tinggal disalin saja, yaitu pengaruh pupuk organik kotoran ayam terhadap pertumbuhan tanaman jagung Siamese L di Dulomo Utara, Kota Gorontalo. Judulnya ditulis yang lengkap. Selanjutnya yang kedua, penelitinya. Nah, peneliti juga sudah ada di jurnal, tinggal disalin, yaitu Sriyati Ishak, Moh Iqbal Bauha, dan Marleni Limonu. Nah, kemudian yang ketiga, rumusan masalahnya. Kita ingat lagi, rumusan masalah merupakan pernyataan rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti. Bisa diwujudkan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kita tinggal mengubah saja dari judul jurnal, kita ubah menjadi bentuk kalimat tanya. Nah, kenapa dari judul jurnal? Karena judul jurnal sudah menggambarkan secara rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti. Jadi, rumusan masalahnya dapat seperti ini. Apakah pupuk organik kotoran ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung Siamese L di Dulomo Utara, Kota Gorontalo? Identifikasi yang keempat yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui tujuan penelitiannya, kita bisa lihat dari abstrak. Tujuan penelitian biasanya sudah ada di abstrak. Pada kalimat pertama abstrak, ada kalimat the aim of this research sampai for maize growth. Nah, kalau kalian pusing dengan bahasa Inggris, kalian bisa copy paste langsung ke Google Translate. Kurang lebih artinya seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan jagung dan menentukan dosis terbaik untuk pertumbuhan jagung. Nah, dari situ, dari abstrak itu kita sudah bisa langsung jawab tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan jagung dan menentukan dosis terbaik untuk pertumbuhan jagung. Identifikasi yang kelima yaitu hipotesis nol atau H0. Kita ingat lagi, hipotesis nol merupakan jawaban sementara yang menyatakan tidak ada pengaruh antar variabel. Nah, dari rumusan masalah yang seperti ini, langsung saja kita buat hipotesis nolnya. Menjadi pupuk organik kotoran ayam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung Siamese L di Dulomo Utara, Kota Gorontalo. Yang selanjutnya yaitu hipotesis alternatif atau H1. Karena H1 menyatakan ada pengaruh antar variabel, berarti dari H0 bisa kita ubah kalimatnya menjadi pupuk organik kotoran ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung Siamese L di Dulomo Utara, Kota Gorontalo. Selanjutnya kita cari tahu variabel bebasnya. Kita ingat dulu, variabel bebas itu merupakan faktor yang sengaja dibuat bervariasi atau berbeda pada penelitian tersebut. Kita bisa lihat langsung dari judulnya, karena judulnya pengaruh kotoran ayam, berarti bisa kita simpulkan variabel bebasnya itu kotoran ayamnya. Pasti kotoran ayamnya itu dibuat dengan jumlah yang berbeda-beda. Lebih jelasnya kita bisa lihat di bagian abstrak. Pada abstrak, pada kalimat kedua dan kalimat ketiga, mulai dari kata this research sampai 10 ton per hektar, yang artinya penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan terdiri dari 2,5 ton per hektar sampai 10 ton per hektar. Nah, di sini ada kata kuncinya perlakuan, 5 perlakuan. Jadi nanti percobaannya itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada
yang dikasih kotoran 2,5 ton, terus ada yang 5 ton, ada yang 7,5 ton, ada juga yang 10 ton per hektar. Karena jumlah kotoran ayamnya per hektar berbeda-beda, berarti bisa kita simpulkan kalau kotoran ayam itu termasuk variabel bebas. Jadi variabel bebasnya itu jumlah kotoran ayam per hektar. Yang pertama itu per hektarnya tidak dikasih kotoran ayam. Yang kedua dikasih kotoran ayam 2,5 ton per hektar. Yang ketiga 5 ton per hektar. Yang keempat 7,5 ton per hektar. Dan yang kelima 10 ton per hektar. Yang selanjutnya kita cari tahu variabel terikatnya. Kita ingat dulu, variabel terikat itu faktor yang muncul akibat variabel bebas atau yang akan diukur dalam penelitian. Variabel terikat biasanya juga sudah ada pada bagian abstraknya. Nah, abstrak ini pokoknya lengkap semuanya. Kita lihat pada kalimat yang keempat, mulai dari kata the variable observed sampai area index. Kurang lebih artinya, variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, panjang daun, dan indeks luas daun. Nah, berdasarkan kalimat pada abstrak tersebut bisa kita simpulkan bahwa variabel terikatnya atau faktor yang akan diukur itu tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, panjang daun, dan indeks luas daun. Jika pada abstrak tidak ada variabel bebas dan variabel terikatnya, kalian bisa cari pada bagian bahan dan metode. Yang kesembilan, kita cari tahu variabel kontrolnya. Variabel kontrol merupakan faktor yang dibuat sama pada penelitian, jadi yang harus sama dalam penelitian. Nah, variabel kontrol ini bisa kita temukan pada bahan dan metode, pada bagian langkah penelitian. Pada langkah penelitian yang pertama yaitu lahan yang digunakan diukur areal pertanamannya dan dibentuk plot dengan jarak antar polybag 75 cm. Dari kalimat tersebut bisa kita ketahui bahwa penelitian tersebut menggunakan beberapa polybag yang jarak antar polybagnya itu harus sama, yaitu 75 cm, harus sama. Terus langkah yang kedua, polybag yang digunakan dengan ukuran 35 x 35 cm. Jadi semua polybag yang digunakan itu ukurannya harus sama, 35 x 35 cm. Setelah itu, polybag diisi dengan tanah sampai 7 kilo. Semuanya diisi dengan tanah 7 kilo. Sama isinya. Terus ada juga yang keempat, benih ditanam 1 butir di setiap polybag. Jadi dari semua polybag itu hanya ada 1 butir yang ditanam. Jadi berdasarkan langkah penelitian tersebut bisa kita ketahui variabel kontrolnya yang harus dibuat sama dalam penelitian, yaitu yang pertama jarak antar polybag 75 cm, ukuran tiap polybag 35 x 35 cm, isi tanah tiap polybag 7 kilo, dan benih ditanam 1 butir dalam setiap polybag. Itulah yang namanya variabel kontrol. Yang terakhir, kita cari tahu kesimpulannya. Nah, kesimpulan bisa kita cari tahu pada jurnal bagian paling bawah sendiri, yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan pada jurnal, bisa kita ringkas saja. Yang pertama itu, pupuk organik kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dan kesimpulan yang kedua, dosis kotoran ayam terbaik untuk pertumbuhan tanaman jagung yaitu 10 ton per hektar. Selesai. Seperti itulah pembelajaran hari ini tentang identifikasi metode ilmiah pada jurnal penelitian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Yang pertama, tadi kalian download dulu jurnal penelitian, kemudian kalian identifikasi 10 poin metode ilmiahnya. Lalu jangan lupa dikirim, dikumpulkan. Cukup sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.